Shalom rekan-rekan P3HMI yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kristus di atas segalanya. Sungguh sebuah sukacita dan anugerah bagi kita untuk dapat merayakan Paskah P3HMI meski secara online. Izinkan saya mewakili seluruh pengurus P3HMI Wilayah Pengembangan mengucapkan selamat Hari Paskah bagi setiap kita. Salam hangat kami pengurus wilayah untuk seluruh pengurus distrik dari distrik 1 hingga 4, seluruh pengurus cabang dan seluruh anggota P3HMI Wilayah Pengembangan dimanapun kalian berada. Di kesempatan ini juga izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bishop David Utawi, Bapak Ibu DS dari DS 1 hingga DS 4, seluruh hamba Tuhan, aktivis, rekan-rekan pelayanan, dan teman-teman semua, sehingga acara Paskah P3HMI ini dapat terselenggara dengan baik. Perayaan Paskah tahun ini sangat bermakna, karena merupakan perayaan Paskah pertama bagi kita sebagai kota penuh. Menjadi kota penuh bukanlah akhir dari pelayanan, tetapi merupakan awal kesempatan bagi kita semua untuk dapat semakin melayani dan mengasihi Tuhan dan juga sesama. Selaras dengan tema Paskah tahun ini yang adalah bangkit dan menjadi terang, izinkan kita semua dapat menjadi pemuda-pemudi yang antusias, semangat, dan berjuang di dalam kasih dan pelayanan. Masa-masa yang tidak mudah untuk setiap kita di tengah pandemi COVID-19. Namun kita yakin kalau Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kerinduan saya agar pemuda-pemudi metodis dapat mengalami Tuhan, diperbaharui dan bangkit menjadi terang bagi generasi ini. Sehingga di tengah masa-masa yang tidak mudah ini, pemuda-pemudi metodis dapat menjadi terang yang bersinar dimanapun Tuhan tempatkan. Mari bersama-sama kita diperbaharui, kita bangkit menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Kepada teman-teman kita yang ada online dan onsite, apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa karena Tuhan kita yang hebat. Dia yang selalu memelihara kita dan memberkati kita. Kita angkat pujian kita, Tuhanku yang hebat. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
puji sekali lagi. Tuhanku yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang masih berantusias untuk memuji nama Tuhan? Mari sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita lebih lagi. Let's praise His name, let's glorify His name. Mari kita angkat pujian. Great is our God. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Dimanapun kalian berada, mari kita tinggikan nama Dia. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di atas kepala. Kita puji nama Dia. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati
kami bersemangat. Sekali lagi. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di atas kepala, kita tinggikan nama Dia. Dengan segenap hati, mari kita sama-sama kalau pujian ini kembali lagi dari awal. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Sorak haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, tiap tamu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku dalam nuraniku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah aku takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Mari sama-sama kita katakan dengan segenap hati kita. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah aku takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Biar jemaat saja yang menyanyikan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Allah. Ke dalam
kita katakan dengan segenap hati kita. Perkasa perbuatanmu, mari kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama kita katakan. Di hidupku Shalom kepada semua adik-adik dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kesempatan kepada saya selaku bishop untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam peringatan Paskah kita. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan yang begitu indah setiap tahun dan sebenarnya setiap saat boleh merenung di dalam iman kami bahwa Engkau mengasihi kami di dalam karya keselamatan, di dalam penebusan Kristus dengan kematian dan kebangkitan, memberikan kami pengharapan dan sukacita yang begitu dalam. Konsep tentang Allah membawa satu pandangan yang lebih jelas, membawa perubahan, membawa pengharapan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar, merenungkan firman-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya mau mendasari firman Tuhan di dalam kitab Korintus. Panitia memberikan kepada saya pada 2 Korintus 5 ayat 17. Tetapi saya mau menambahkan lagi pada kitab yang sama pada 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19 dan 57. Saya akan bacakan yang pertama di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai 19 dan 57. Demikian kebangkitan kita. Jadi bila mana kami memberitakan
bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi ada kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau seandainya benar bahwa orang tidak mati karena dibangkitkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak bangkit. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kamu hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kemudian saya mengajak kita untuk membaca ayat 57. Kita bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kemudian saudara-saudara, kita akan baca 2 Korintus pasal 5 17. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudara, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah satu peristiwa yang begitu penting di dalam iman kepercayaan orang-orang Kristen. Rasul Paulus secara khusus, kalau saudara baca di dalam dua kitab, sebenarnya dua surat, baik itu 1 Korintus, 2 Korintus, tapi yang paling banyak berbicara tentang masalah kebangkitan dan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, itu pada 1 Korintus. Nah, secara khusus pada 1 Korintus 15, panjang lebar saudara-saudara Paulus secara mendalam. Dia menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah dasar atau pangkalan daripada kepercayaan kekristenan. Dasar kekristenan itulah yang menjadi tumpuan harapan kita. Tetapi saudara-saudara, kita harus akui, kita harus lihat fakta bahwa peringatan kebangkitan Tuhan Yesus oleh banyak gereja, oleh banyak orang Kristen, hanya mendapat porsi yang begitu kecil. Kita lebih menjunjung, mensanjung perayaan Natal ketimbang daripada peringatan Jumat Agung dan Paskah. Ini tidak bisa kita pungkiri, padahal kita lupa bahwa dasar iman kita bukan terletak pada Natal, tetapi dasar kepercayaan kita adalah pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini satu hal yang saya kira sangat ironis dan sangat mendukakan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus berulang-ulang kali. Itu adalah satu peristiwa yang real, yang nyata, bukan semu. Kenapa Paulus begitu menekankan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada jemaat-jemaat di Korintus? Karena pada waktu itu, saudara-saudara, jemaat di Korintus sedang dipengaruhi satu paham rasionalisme. Mereka menganut satu pemikiran bahwa tidak mungkin ada orang yang mati yang dapat dibangkitkan kembali. Karena itu Paulus
Dia menekankan tadi di dalam pembacaan kita, di dalam 1 Korintus itu. Dia katakan apa? Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, kepercayaan saya, kepercayaan semua adik-adik. Untuk apa kita percaya kepada Yesus? Kalau Tuhan Yesus betul tidak dibangkitkan, maka percayalah. Paulus katakan pemberitaanku. Nah, karena itu di dalam kalimat ini Paulus begitu menegaskan penekanan itu. Bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang real, yang nyata. Nah, saudara-saudara, apa maksudnya? Itu artinya bahwa kematian Tuhan Yesus itu sudah dikalahkan. Yaitu maut itu sudah dikalahkan. Itu juga sudah dimuat, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama. Secara khusus di dalam Yesaya pasal 25 ayat 8. Ya, di situ saya cuplik satu kalimat. Di situ dikatakan, ia akan meniadakan maut. Meniadakan. Bahasa aslinya itu dipakai kata bala. Bala itu bukan bencana ya. Meniadakan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebenarnya dia tidak boleh diterjemahkan meniadakan. Tetapi dia harus diterjemahkan dia akan menelan. Jadi kalau terjemahan bebasnya adalah ia akan menelan maut itu. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkannya meniadakan maut. Kurang menggigit, kurang tegas. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara terjemahan bahasa Inggris itu dipakai swallow up. Itu terjemahannya bagus. Artinya sama. Menelan, menghabiskan, mentenggelamkan, melenyapkan, menghapus kematian itu. Nah, itu artinya apa? Ada satu kuasa. Yesus melalui kematiannya dia mengalahkan maut itu. Nah, ini sesuatu saudara-saudara yang harus kita pahami secara mendalam. Secara mendalam. Karena itu Paulus menekankan itu supaya orang-orang di Korintus yang memahami konsep rasionalisme itu bisa berubah paradigma berpikir. Bahwa kematian, kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang real. Kalau saudara baca ya di dua kitab, apakah 1 Korintus, 2 Korintus, saudara perhatikan kata-kata mati itu lebih dari 30 kali, saudara-saudara. Kemudian kata-kata kebangkitan itu banyak, lebih dari 25 kali. Kata-kata itu. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Yesus betul-betul sudah mati dan maut dikalahkan dengan kebangkitan. Nah, kalau kita bertitik tolak kepada pandangan Rasul Paulus, Yesus sudah bangkit. Lalu makna apa yang terkandung di dalam pemberitaan Paulus? Arti apa yang kita bisa maknai di dalam pemberitaan Rasul Paulus? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kita harus garis bawah. Itu adalah satu dasar. Satu konsep yang benar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Konsep kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan sekedar mitos, tetapi benar-benar terjadi. Nah, saudara-saudara, sejarah dunia membuktikan kepada kita setiap zaman selalu muncul tokoh-tokoh besar. Ya, selalu muncul tokoh-tokoh besar sebelum atau sesudah Tuhan Yesus. Tokoh-tokoh besar ini telah banyak menggoncangkan dunia selain daripada Tuhan Yesus. Dan biasanya mereka-mereka itu punya karisma dan memiliki banyak pengikut mereka. Ini sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri.
Nah, kemudian saudara-saudara, mereka ini seiring berjalannya waktu, mereka meninggal dunia. Mereka meninggal dunia. Kalau saudara perhatikan di dalam sejarah di Mesir, saudara-saudara, kita mengenal yang namanya Raja-Raja Firaun. Tokoh besar. Raja-Raja Firaun ini sebelum mereka mati, meninggal dunia, mereka selalu mengingatkan kepada prajurit, kepada orang-orang terdekat. Untuk apa? Supaya kalau mereka mati, mereka harus dimumi. Dimumi, saudara-saudara. Kenapa? Sebab diyakinin bahwa Firaun ini akan bangkit kembali. Maka pada waktu dia mati, saudara perhatikan. Orang-orang Mesir itu mengawetkan tubuh daripada Firaun ini dengan puluhan kilo obat-obatan untuk memumi raja-raja Firaun. Untuk apa? Untuk mencegah kebusukan secara fisik. Jadi tubuh mereka itu lalu dibungkus dengan kain yang begitu banyak. Di dalam 15 tahun, saudara-saudara, belakangan ini, mumi ini berhasil ditemukan. Kemudian diperiksa, dirongseng, dan saudara-saudara, sesuatu yang menakjubkan. Kenapa? Mumi-mumi ini masih utuh, terlihat. Dengan kulit yang masih bagus. Nah, orang-orang Mesir itu menganut satu pandangan yang disebut dengan immortalitas. Immortalitas itu diterjemahkan mati tidak berarti habis. Atau juga immoralitas itu artinya kekekalan, saudara-saudara. Tetapi sebenarnya konsep immortalitas itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, sebenarnya bukan kekekalan, tapi itu adalah ketidakcacat. Sebab kekekalan itu bukan immortalitas, tetapi kekekalan itu adalah eternity. Nah, itu sebab itu sebenarnya dari Allah. Allah itu eternity, saudara-saudara. Allah itu adalah Allah yang kekal. Tidak pernah mengalami kematian. Saya diberi kesempatan mengunjungi Israel dan mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu kita sampai di kubur Tuhan Yesus, kita melihat 2000 tahun ada peristiwa yang besar di situ. Peristiwa yang besar bahwa Tuhan Yesus pernah mati di situ, pernah dimakamkan di situ. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Nah, kemudian kalau kita melihat tokoh-tokoh sejarah baik sebelum sudah Tuhan Yesus, mereka juga pernah mengalami kematian. Tapi ada satu perbedaan yang paling menyolok. Kematian mereka berakhir terfokus pada kubur yang terisi. Saya ulangi. Mereka pernah menjadi tokoh secara dunia yang luar biasa. Tetapi mereka juga mengalami kematian. Dan akhirnya semua tertumpu kepada kubur yang terisi. Kenapa mereka tidak bangkit? Kenapa mereka bukan eternity? Yesus pernah mati, tapi dia bangkit. Itu mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Maha kuasa. Yang punya kuasa untuk bangkit. Itu konsep pengajaran yang kita bisa dapat dari kematian dan kebangkitan. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga bisa mendapat pengajaran. Dia bukan saja Allah yang penuh kuasa, tetapi dia adalah
Allah sumber kebangkitan. Kalau Yesus dia bisa bangkit, itu artinya apa? Itu artinya bahwa dia adalah kehidupan itu. Dia adalah sumber kehidupan itu. Dunia yang begitu besar namanya pernah hidup tidak bangkit. Sebab dia sama dengan kita. Dia adalah manusia biasa. Kalau Yesus bisa bangkit, dia bukan saja menyatakan dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia adalah Allah sumber kehidupan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara perhatikan. Saudara perhatikan, ada banyak hal. Yesus selalu katakan di dalam pemberitaannya, dia katakan, akulah roti kehidupan, akulah air kehidupan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalimat ini mau menyatakan apa? Mau menyatakan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Kalimat ini bukan hanya tercetus dalam omongan yang kosong belaka. Tapi saudara perhatikan, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia juga pernah membangkitkan orang yang mati. Misalnya saudara baca di dalam Lukas pasal 7, ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 14 di situ dikatakan, hai anak, bangkitlah. Anak itu bangkit. Nah kemudian saudara bisa baca di dalam Lukas pasal 8, ayat 40 sampai 56. Yesus pernah membangkitkan anak tunggal perempuan yang berumur 12 tahun, saudara-saudara. Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Yesus berkata, hai anak, bangun. Dan anak itu bangun, saudara-saudara. Kemudian pada kitab Injil yang lain, Yohanes pasal 11, ayat 1 sampai 44. Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur, yang sudah busuk. Yesus sampai di kubur, Yesus berkata, Lazarus, keluar ya. Saudara-saudara, Lazarus bangkit, dia keluar. Semua ini mau menyatakan apa? Yesus bukan hanya punya kuasa, tapi Yesus adalah sumber kehidupan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, saudara-saudara, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dia membawa satu perubahan hidup yang luar biasa. Saudara jangan lupa, pada waktu Yesus ditangkap, disalibkan, dan dia mati, pada waktu itu ada banyak pengikut-pengikut Tuhan Yesus, termasuk murid-murid. Mereka menjadi frustrasi. Mereka takut mengunci rumah. Takut dilihat orang. Mereka hidup di dalam keputusasaan. Tapi saudara-saudara, sesudah mereka mendengar kabar bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, kemudian Yesus berulang-ulang kali menyatakan kebangkitannya itu. 40 hari dia berulang kali menyatakan itu. Saudara perhatikan, terjadi satu perubahan yang begitu luar biasa kepada orang-orang percaya, murid-murid Tuhan. Perubahan apa? Yaitu mereka melihat bahwa Tuhan, guru mereka, adalah satu sosok yang berbeda dengan manusia biasa. Kebangkitan Yesus membawa satu perubahan hidup yang luar biasa. Yang keempat, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus membawa satu pengharapan. Paulus mau berkata, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan. Sia-sialah kepercayaan adik-adik, sia-sialah kepercayaan saya sebagai seorang bishop. Sia-sialah kepercayaan kita sebagai pendeta, sebagai majelis. Sebab Yesus tidak bangkit. Tapi hari ini kita melihat, Yesus pernah mati, 3 hari dia bangkit. Dan itu mau menyatakan kepada kita, apa? Saya ulangin tadi, yang pertama, dia adalah Allah yang kuasa. Kedua, dia adalah Allah sumber kehidupan. Yang ketiga, kehidupannya dengan menyatakan diri kepada orang percaya, dia membawa satu perubahan. Itu luar biasa. Perubahan sukacita. Dan yang keempat, kebangkitannya
memberikan kepada kita satu pengharapan. Pengharapan apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kepastian keselamatan untuk. Hari ini saudara-saudara, tema kita yang diberikan kepada saya adalah bangkit menjadi terang. Saudara-saudara, saya kurang setuju memakai peringatan Paskah. Tapi saya lebih setuju peristiwa Paskah dengan tema ini adalah satu momentum yang begitu baik untuk kita, secara khusus untuk adik-adik pemuda. Dengarkan, saya ulangin kalimat. Kebangkitan Kristus merupakan satu momentum yang begitu bagus untuk kita dan semua adik-adik sekalian. Kenapa tema ini mau menekankan bangkit? Apa yang mau ditekankan ini? Yang mau ditekankan ini adalah paling tidak dua hal. Yang pertama, bangkit ini mau menyatakan, menekankan kepada spiritual kita. Jangan lagi dingin dan suam-suam. Jangan lagi menjadi bonsai. Tetapi bangkit ini yang pertama adalah menyangkut spiritual kita. Peningkatan rohani kita. Kebangkitan Kristus menjadi semangat baru di dalam iman kita. Ini yang paling penting. Saya mau garis bawahi adik-adik. Mari tingkatkan kerohanianmu dan kerohanianku. Bahwa kebangkitan Kristus adalah juga kebangkitan di dalam iman kita. Yang pertama. Nah yang kedua, saudara-saudara, bangkit itu mau menyatakan apa? Mau menyatakan mari dengan semangat spiritual yang tinggi ini. Mari kita kobarkan semangat kepemudaan kita menjadi prajurit Tuhan. Perhatikan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, waktu mereka melihat Yesus, mendengar berita, mereka tidak takut lagi. Mereka keluar. Mereka berteriak, Yesus sudah bangkit. Itu yang harus kita renungkan, kita jalankan. Jadi bangkit di sini mengandung doa. Bangkit itu adalah kebangkitan spiritual. Kedua, bangkit itu adalah kebangkitan di dalam semangat api yang berkobar-kobar. Sebagai seorang murid Tuhan, prajurit Kristus. Itu yang paling penting. Nah yang kedua, tadi minta menjadi terang. Apa maksudnya? Mari berita kebangkitan Tuhan kita harus wartakan. Sebab hari ini ada banyak orang yang belum mendengar berita kabar baik daripada Tuhan. Terang ini adalah pertama mau menekankan. Mari kita kabarkan berita baik tentang Tuhan. Yang kedua, terang ini mau menekankan identitas kita sebagai orang Kristen. Menyangkut apa? Menyangkut attitude, teladan hidup kita. Dua hal ini kita camkan baik-baik. Kita camkan baik-baik. Pertama, terang itu artinya mari kita beritakan Injil. Terang itu artinya apa? Teladan hidup. Sebagai murid, anak Tuhan, harus sesuai dengan hidup kita menteladani itu. Karena itu saudara-saudara, adik-adik kami sekalian, di dalam Paskah ini, mari kita harus mengalami satu perubahan di dalam spiritual, semangat, dan attitude kita. Saya percaya bahwa kontak pengembangan kita ke depan semakin maju. Sebab ada adik-adik yang menjadi prajurit Tuhan, menjadi pionir Tuhan, berjalan di depan. Mari kita lakukan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Kesempatan hari ini kami mendengarkan firman. Kami boleh camkan, kami boleh lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit Tuhan. Berkati adik-adik kami semua. Tuhan, ubah hidup mereka. Menjadi satu bejana Tuhan yang luar biasa. Pakai mereka sebagai alat Tuhan. Menjadi prajurit-prajurit yang handal. Yang berada di depan. Menjadi pelopor pekabaran Injil. Menjadi contoh teladan untuk banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara dan adik sekalian, menutup khotbah ini, kita akan terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya memperlengkapi hidup kita, membawa satu perubahan baru dengan peristiwa Paskah. Tuhan akan memakai kita menjadi anak-anak Tuhan yang handal, prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan dicurahkan dan menyertai kita dari sekarang ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Engkau meninggalkan kemuliaan surga untuk menjadi juru selamat manusia. Engkau rela disalibkan untuk menjadi penebus karena cinta. Darah yang tertumpah, kau mengganti dosaku. Tangan yang berlubang paku menjamah hatiku. Dengan lututku berteluh, ku menyembah kepadamu, ya Yesusku. Layak Tuhan, kau dipuja. Layak Tuhan, kau segalanya. Dengan segenap hatiku, ku kagumi karya salibmu. Dengan darah yang tertumpah, kau mengganti dosaku. Tangan yang berlubang paku menjamah hatiku. Dengan lututku berteluh, ku menyembah kepadamu, ya Yesusku. Layak Tuhan, kau disembah. Layak Tuhan, kau dipuja. Layak Tuhan, kau segalanya.
hatiku, ku kagumi karya salibmu. Layak Tuhan, kau ditinggikan selamanya. Engkau harta yang tak ternilai bagiku. Layak Tuhan, kau disembah. Layak Tuhan, kau dipuja. Layak Tuhan, kau segalanya. Dengan segenap hatiku, ku kagumi karya salibmu. Dengan segenap hatiku, ku kagumi karya salibmu. Saat ku terjatuh, ada tanganmu menopang, kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku, kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak
percaya lagi akan diriku sendiri. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Tenang saat bersamamu.
besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau hidup saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Takkan ku takut melewati jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau hidup saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau hidup saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku.